Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romluni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu yang terbaru dari Proyek IKN Ibu Kota Nusantara terkait masalah pengelolaan dan pendanaan IKN ya. Apa yang terbaru? Ini dari Bapak Presiden Jokowi ya. Ternyata didanai dari pajak, 13 pajak khusus. Sesuai yang dilansir oleh nationaltempo.co, langsung saja kita bacakan. Jokowi danai IKN pakai 13 pajak khusus, rokok hingga sarang walet. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menetapkan 13 jenis pajak khusus Ibu Kota Negara IKN yang dapat dipungut oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Termasuk di dalamnya seperti pajak sarang burung walet. Pajak khusus adalah pajak yang berlaku khusus di Ibu Kota Nusantara untuk membiayai kegiatan otorita. Nantinya dasar pelaksanaan pajak khusus IKN termasuk juga pungutan khusus IKN akan diatur dalam peraturan otorita. Sebelum diberlakukan, otorita pun harus meminta persetujuan sampai ke legislator di pusat. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, demikian bunyi pasal 42 ayat 4 pada Peraturan Pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2022. PP ini mengatur soal pendanaan dan pengelolaan anggaran untuk pembangunan IKN sampai kegiatan otorita Belait ditekan Jokowi pada 18 April 2022. Adapun 13 pajak khusus IKN tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Pajak kendaraan bermotor. 2. Bea balik nama kendaraan bermotor. 3. Pajak alat berat. 4. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. 5. Pajak air permukaan. 6. Pajak rokok. 7. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. 8. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 9. Pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan. 10. Pajak reklame, 11. Pajak air tanah, 12. Pajak mineral bukan logam dan batuan, dan 13. Pajak sarang burung walet. Diatur di Undang-Undang IKN. Pajak khusus ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara. Regulasi ini menyebutkan kalau pajak daerah dan retribusi daerah berlaku secara mutandis sebagai pajak khusus maupun pungutan khusus. Selain 13 jenis pajak tersebut, kegiatan otoritas juga berasal dari pungutan khusus. Ini adalah pungutan yang juga berlaku khusus di wilayah Ibu Kota Nusantara, termasuk pungutan atas layanan yang diberikan otorita. Lalu PP ini diterbitkan sebagai aturan turunan dari Undang-Undang IKN. Rincian atas 13 jenis pajak khusus ini pun dijabarkan dalam PP ini. Contohnya pajak sarang burung walet yang diatur di pasal 56 berbunyi pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf M mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah termasuk tetapi tidak terbatas pada A. Objek yaitu pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. B. Subjek yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau sarang burung walet. C. Wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan sarang burung walet. D. Tarif, yaitu ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Aturan pengecualian. Sejumlah aturan tambahan dan pengecualian juga diberikan untuk pajak khusus ini. Pertama, Kepala Otorita IKN harus menyampaikan perancangan peraturan terkait pengenaan pajak khusus ini dan dikaji oleh Menteri Dalam Negeri. Jenis pajak ini khusus pun tidak dapat dipungut dalam dua kondisi. Pertama, potensinya kurang memadai. Kedua, otorita menetapkan kebijakan untuk tidak memungut pajak khusus tertentu. Demikian jenis-jenis pajak untuk membangun IKN. Ya, sobat sekalian, kita sudah memasuki babak baru perkembangan dari Proyek IKN Ibu Kota Nusantara ya.
dan ini terkait dengan proses pendanaan dengan dikeluarkannya PP nomor 17 tahun 2022 tentang pengelolaan ya, tentang pendanaan dan pengelolaan anggaran untuk pembangunan IKN. Jadi sekarang yang jadi persoalan pemerintah itu bagaimana mendanai gitu ya, karena kita ketahui sekarang yang sudah beredar di media adalah soal pendanaan itu sekarang menjadi permasalahan ya. Dan yang kita ketahui awal dari proyek IKN ini memang bermasalah gitu ya. Kurang partisipasi publik, kemudian undang-undang IKN-nya sendiri itu diketok dalam waktu cepat gitu ya. Dan dilakukan pada saat kondisi yang negara ini lagi krisis gitu ya, krisis keuangan ya, utangnya numpuk dan lain sebagainya. Nah, padahal kalau kita melihat awal ketika akan melakukan akan menjalankan proyek IKN, Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwasanya ini tidak akan membebani APBN gitu ya, tidak akan membebani APBN dan akan diambil dari luar APBN. Tetapi pada kenyataannya sekarang ya berubah gitu ya. Justru itu sekarang lebih bagaimana memikirkan untuk mendanai IKN ini dari APBN ya, karena berbagai hal ya. Pertama memang faktanya para investor yang pada awalnya itu hendak menanamkan investasinya semuanya pergi ya. Pergi ya, karena berbagai banyak faktor ya, karena memang yakin pastilah lihat kondisi sekarang yang tidak menentu, investor itu enggak pastilah berpikir 1000 kali ya. Misalnya SoftBank ya, yang awalnya itu akan berinvestasi sebesar 1.400 triliun dan itu dihitung itu sudah cukup satu investor saja, tetapi kenyataannya ya mereka bisnismen ya, mereka melihat bahwasanya tidak ada ROI, return of investment itu secara cepat ya. Dan kemungkinan ya mereka berpikir bahwasanya pemerintahan ini kan tinggal 2 tahun gitu ya. Tinggal 2 tahun dan tidak ada jaminan bahwasanya nanti pemerintahan yang baru itu akan melanjutkan proyek ini. Dan memang secara real bisnismen itu pastilah berpikir untuk untung ya. Selain itu ya, kita juga patut menyayangkan ya, yang awalnya yang sudah digembor-gemborkan bahwasanya proyek ini tidak akan membebani negara pun ternyata juga membebani APBN ya, otomatis itu akan pada akhirnya akan membebani rakyat ya, karena APBN itu mayoritas dari pajak itu dari rakyat ya. Dan yang paling miris itu sampai menarik pajak secara khusus untuk pajak sarang burung walet gitu ya. Saking saking bingungnya untuk mencari pendanaan gitu ya. Dan kita ini juga sekian kali dari pernyataan yang tidak sesuai ya dari presiden ya, yang semulanya banyak sekali juga kalau kita melihat flashback proyek-proyek yang skalanya besar, misalnya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sekarang tidak diketahui ya rimbanya ya, otomatis juga tidak sesuai nilainya dan tidak mungkin juga ditarik dari APBN. IKN ini juga rencana mau dari APBN, semuanya dari APBN ya, uang dari mana gitu ya, mengingat bahwasanya permasalahan negeri ini belum carut marut ya, belum selesai masalah minyak goreng ya. Bayangkan minyak goreng itu belum selesai ya, minyak goreng yang meskipun dilarang untuk mengekspor CPO ya, ternyata keterangan yang ada di media itu ternyata CPO yang menjadi bahan untuk minyak goreng itu juga tidak termasuk dari larangan ya. Jadi yang benar itu yang mana, simpang siur terjadi. Nah, itu belum selesai. Jadi minyak goreng yang beredar membanjiri ya
membanjiri negeri ini itu masih harganya sangat melambung ya, hampir kurang lebih ya 45.000 sampai 50 gitu ya. Nah, ini yang tentu saja tidak diinginkan oleh rakyat ya. Rakyat tentu saja ingin bahwasanya minyak goreng itu kembali ke harga normal 14.000 ya. Mengingat ya kita adalah penghasil CPO terbesar bahan baku minyak goreng. Kenapa harga minyak goreng itu mahal ya? Kecuali kalau kita itu tidak punya sama sekali sawit ya, baru itu make sense ya. Tapi ini adalah negara penghasil terbesar ya. Apakah wajar ya negara penghasil dengan jumlah terbesar di Indonesia itu minyak goreng mahal? Nah, itu saja belum selesai ya. Kita sudah disuguhkan dengan aturan PP tentang pendanaan dan pengelolaan IKN ya. Dan ini pajaknya rinci ya sampai 13, termasuk juga semuanya diambil dananya dari pajak, dan pajak nanti yang dipakai untuk pendanaan dan pengelolaan IKN. Nah, inilah ya kalau pertama ya, negeri ini sebenarnya negeri yang subur gitu ya, tetapi pengelolaan itu tidak dikelola dengan baik ya. Sistemnya memang tidak sistem yang sesuai dengan fitrah manusia gitu ya. Kalau kita melihat yang sesuai fitrah manusia ya sistem yang berasal dari Allah SWT, yaitu sistem Islam ya. Bayangkan ya, ada hitung-hitungan terbaru ya, hitung-hitungan terkait potensi sumber daya alam ya. Ternyata dari 6 ya komoditas yang ada di Indonesia itu ya meliputi pertama emas ya, kemudian gas alam, batu bara, nikel, hasil laut dan hasil hutan. Itu setelah dihitung oleh para ahli, potensinya itu sampai 4.275 triliun ya, 4.275 triliun kurang lebih ya. Jadi itu hampir dua kali lebih APBN ya. Nah, kalau ini diatur dengan sistem Islam ya, maka kita akan mendapatkan jumlah yang luar biasa besar itu untuk mengurusi negara gitu. Jadi tidak akan ada lagi bayar pajak ya, kemudian kebutuhan umum ya, seperti jalan itu akan digratiskan, sekolah itu akan digratiskan, termasuk BBM ya itu akan digratiskan, meskipun nanti bayar itu dalam jumlah yang sedikit untuk biaya produksi gitu aja ya. Jadi 4.275 triliun itu angka yang sangat luar biasa jika kalau kita benar-benar mengatur negeri ini dengan sistem yang benar, yaitu sistem Islam. Kita tidak usah bayar pajak, dan pun kalau kita ingin pindah ibu kota, meskipun sekarang memang tidak urgent, itu bisa dilakukan dengan sistem dicicil ya tiap tahun, dan kemungkinan 5 tahun ke depan itu bisa selesai. Nah, itulah sebenarnya yang saat ini harus diskusi yang harus dikembangkan, bahwasanya negeri ini itu terjadi permasalahan yang akut ya. Bukan permasalahan rezim ya, tetapi permasalahan sistem yang menjadi akar permasalahan di negeri ini ya. Jadi ketika kita ya seharusnya yang menjadi negara terbesar tersubur ya dengan sumber kekayaannya, Gemah Ripalo Jinawi ya, kita hafal ya, kalau kita tongkat itu kita lempar ke hutan itu akan jadi tanaman. Begitu suburnya ya negeri ini kalau diatur dengan sistem yang benar ya. Makanya diskusi ini ya harus diubah ya, karena kebanyakan yang dipahami oleh masyarakat adalah permasalahan rezim ya. Meskipun rezim ini berganti misalnya, tetapi sistem yang dipakai tetap yang sama ya, sistem kapitalis. Misalnya sekarang jagoan yang jago-jagoan adalah Anies Baswedan ya. Ketika Anies Baswedan itu memimpin, maka sama ya, sistemnya sama. Anies harus tetap mengambil utangnya itu riba, dan negara akan menumpuk terus utang sampai tidak tahu kapan akan selesai utang itu ya. Nah, para pengamat sudah mengatakan kalau utang ini terus menumpuk di akhir masa pemerintahan Jokowi itu sampai 10.000 triliun. Bayangkan,
Pada masa terakhir pemerintahan SBY itu utang maksimal 2.000 triliun dan sekarang ya pada 2 periode pemerintahan Presiden Jokowi itu ugal-ugalan sampai sekarang 7.000 triliun dan diprediksi itu pada akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi itu sampai 10.000 triliun ya. Yang kita juga patut sayangkan adalah alasan dari Menteri Keuangan yang terus-menerus mencari alasan, misalnya utang kita itu masih lebih ringan daripada negara-negara ASEAN misalnya. Nah, coba bayangkan, utang ini kan terus bertambah, gitu. Kecuali kalau ada target akan menyelesaikan utang, tetapi dalam kapitalis utang itu akan terus-menerus dan ditambah lagi akan ada riba ya. Riba itu sudah sudah yang dipakai dalam struktur pembiayaan ekonomi itu sangatlah merusak. Jadi memang ketika kita memakai sistem yang benar ya, kita bisa memanfaatkan potensi negeri ini menjadi lebih baik ya. Bisa kita misalnya contoh yang sangat real pada saat pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. 2 tahun memerintah saja itu ya pada tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah itu tidak ada ya umat itu, rakyat itu yang berhak menerima menerima zakat, saking kayanya, saking makmurnya pada saat itu ya. Apalagi kalau kita melihat ya negeri Indonesia yang dari atas itu kelihatan hijau ya, sangat kelihatan subur ya. Kalau diterapkan sistem yang benar maka akan menjadi lebih baik. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.